Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Malviana dengan NIM 201201930 dari kelas PAI 6J. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas semester dari mata kuliah Qiraatul Qutub yang diampu oleh Bapak Ayatullah Humaini MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hal-hal yang membatalkan salat menjadi batal apabila seseorang melakukan salah satu di antara hal-hal yang berikut. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, yakni mengucapkan kata-kata selain Al-Quran, zikir, dan doa. Adapun perkataan yang dianggap membatalkan salat adalah perkataan yang terdiri dari dua huruf ataupun lebih, sekalipun tidak memuat makna yang bisa dimengerti. Adapun pembicaraan dalam keadaan lupa bahwa dirinya sedang sholat atau tidak mengerti bahwa itu dilarang karena baru saja masuk Islam, maka dimaafkan asal hanya sedikit, yakni tidak lebih dari 6 kata. Yang kedua, perbuatan yang banyak meskipun lupa. Maksudnya perbuatan yang berlainan dengan perbuatan salat, yakni apabila perbuatan itu cukup banyak dan betul-betul, karena hal itu berlawanan dengan aturan salat. Adapun ukuran banyaknya apa, yaitu 3 kali gerakan. Sedangkan ukuran berturut-turut adalah bila menurut kebiasaan perbuatan itu sudah banyak berturut-turut, maka salat itu berbatal. Nah, yang ketiga, berhadas. Bila seseorang mengalami hadas besar atau kecil, maka batallah salatnya, baik terjadi tanpa sengaja ataupun secara sadar ataupun tidak disengaja. Yang keempat, terkena najis yang tidak termaafkan. Bila seseorang yang sholat terkena benda najis, maka secara langsung sholatnya menjadi batal. Namun yang dijadikan patokan adalah bila najis itu tersentuh tubuhnya atau pakaiannya dan tidak sengaja ditepis atau dibuang najisnya, maka batallah sholat tersebut. Tapi jikalau najis itu mengenai badan atau pakaian karena tertiup angin ataupun misalnya itu tapi bisa dibuang seketika atau benda najisnya sudah kering, maka sholat itu pun. Terus kita lanjut yang kelima, sengaja melakukan salam bukan pada waktunya. Maksudnya, bila seseorang makmum melakukan gerakan mendahului gerakan imam seperti bangun dari sujud lebih dulu daripada imam dan melakukan salam lebih dulu daripada imam, maka batallah salatnya. Namun bila hal itu terjadi tanpa sengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan salat. Selanjutnya yang keenam, melakukan sesuatu dari pelaksanaan rukun yang disengaja bukan pada tempatnya. Maksudnya itu apabila ada salah satu rukun sholat yang tidak dikerjakan dengan sengaja, maka sholat itu menjadi batal dengan sendirinya. Misalnya seseorang itu tidak membaca Fatihah lalu langsung ruku, maka sholatnya. Terus selanjutnya yang ketujuh, murtad, artinya keluar dari agama Islam atau keluar dari hidayah Allah. Karena orang yang sedang melakukan sholat lalu tiba-tiba murtad, maka batallah sholatnya. Yang kedelapan, membuka aurat padahal mampu menutupinya, yaitu apabila ada orang sholat membuka sebagian auratnya dengan sengaja, maka sholatnya mutlak batal. Adapun jika auratnya terbuka tanpa sengaja, maka tidak batallah sholatnya, asalkan segera ditutup dengan seketika, dan kalau tidak ditutup
kecil. Yang keempat,